guys. Tunggu. Kotor nih. Hai guys. Hai teman-teman, saya Desita akan membacakan tentang tantangan guru dalam bidang politik dan teori guru dalam bidang politik. Pertama, di sini ada jurnal dan tempat yang digunakan untuk berwawancara. Jadi, kelompok kami berwawancara di SDN Makassar 05 pagi pada hari Senin tanggal 23 September 2024. Lalu, tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui apa saja sih tantangan guru dalam bidang politik, ekonomi, sosial, dan budaya saat ini, serta berdasarkan referensi jurnal yang dibuat pada 3 Juli tahun 2020 dengan penulis Abdul Latif. Lalu, tantangan guru dalam bidang politik. Pengaruh politik terhadap kurikulum seringkali memaksa guru dan sekolah untuk beradaptasi dengan kebijakan baru. Perubahan ini bisa berasal dari pemerintah atau lembaga pendidikan. Namun, sebagai pendidik, guru penting untuk tetap fokus pada kualitas pengajaran. Guru perlu menjaga agar siswa tetap belajar dengan baik. Meskipun kebijakan dapat berubah, hal ini dapat dilakukan dengan berfokus pada pembelajaran yang relevan dan memastikan siswa tidak terlalu berdampak oleh perubahan di tingkat kebijakan. Lalu ada teori guru dalam bidang politik. Peran guru tidak hanya terbatas pada pengajaran akademis, tetapi juga mendorong peserta didik untuk menjadi bagian dari solusi di masyarakat. Guru memiliki tanggung jawab untuk menginspirasi siswa agar memahami peran politik mereka dan terlibat dalam inisiatif sosial yang positif. Dengan menjabatani teori yang diajarkan di kelas dan praktik nyata, guru membantu peserta didik melihat bahwa partisipasi aktif dalam masyarakat bukanlah hal yang rumit. Melalui langkah-langkah kecil ini, mereka dapat membuat perbedaan yang berarti. Ini mengajarkan pentingnya tanggung jawab sosial dan mendorong siswa untuk berkontribusi secara nyata terhadap perubahan di lingkungan mereka. Menurut Firdaus Rahmatullah tahun 2023. Berdasarkan hasil wawancara, tantangan guru dalam bidang ekonomi. Dalam menghadapi kesenjangan ekonomi, guru membuat strategi agar semua siswa mendapatkan akses pembelajaran yang adil. Salah satunya adalah menyediakan materi tambahan secara gratis dan memanfaatkan teknologi yang terjangkau, seperti aplikasi pembelajaran online yang tidak memerlukan biaya besar, sehingga siswa mendapatkan kualitas yang sama. Teori guru dalam bidang ekonomi. Menurut Prakosa dan Firmansyah tahun 2022, pengembangan keterampilan digital pada peserta didik sangat penting dalam menghadapi ekonomi digital yang berkembang pesat. Seperti teori keterampilan digital mencakup literasi teknologi, analitika data, manajemen keuangan digital, serta kolaborasi dan komunikasi digital yang semuanya krusial dalam era perubahan cepat ini. Yang dimaksud literasi teknologi yaitu memungkinkan peserta didik menggunakan berbagai alat digital dengan efektif. Lalu ada analika data yaitu memberi mereka kemampuan untuk mengelola dan menginterpretasikan data demi pengambilan keputusan bisnis yang akurat. Selanjutnya ada manajemen keuangan digital, yaitu mempersiapkan siswa dalam mengelola keuangan pribadi dan transaksi digital menggunakan aplikasi keuangan. Tantangan di bidang ekonomi terbagi menjadi 3. Yang pertama, ada anggaran pendidikan yang terbatas. Lalu yang kedua, ada kesejahteraan guru. Lalu yang terakhir, ada teknologi dan infrastruktur. Dalam hasil wawancara kami, tantangan guru di bidang sosial seperti bullying dan penggunaan media sosial yang tidak sehat yang menjadi tantangan di lingkungan sekolah. Untuk menghadapinya, terdapat program anti-bullying yang melibatkan guru, siswa, dan orang tua perlu diterapkan, seperti bekerja sama dengan polisi dan psikolog. Selain itu, guru memberikan pendidikan literasi digital agar siswa tahu cara menggunakan media sosial dengan bijak dan berkontribusi positif di dunia maya. Teori guru dalam bidang sosial. Seorang guru harus memiliki kecerdasan dalam memilih pendekatan, model pembelajaran,
metode, dan media ajar yang sesuai dengan tema dan kebutuhan peserta didik. Menurut teori pendidikan berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 3, pendidikan nasional bertujuan mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi individu yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, kreatif, mandiri, serta menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab. Guru berperan penting dalam menerapkan pendekatan yang efektif untuk mencapai tujuan ini, sehingga proses belajar mengajar mampu membentuk peserta didik yang berkarakter dan siap menghadapi tantangan kehidupan. Menurut Sanjaya 2013. Dalam tantangan di bidang sosial ini, terdapat perubahan sosial, kemudian ada perbedaan latar belakang siswa, yang kemudian ada pengaruh media sosial. Tantangan guru dalam bidang budaya yaitu menghargai budaya tradisional dan perbedaan budaya di kelas bisa ditingkatkan melalui kegiatan yang melibatkan seluruh siswa. Misalnya, kegiatan ekstrakurikuler seni budaya atau proyek sekolah yang mendokumentasikan budaya lokal dapat membantu siswa memahami dan menghargai warisan budaya mereka. Di kelas, guru mengajarkan toleransi dan mengadakan diskusi lintas budaya, serta mempelajari budaya dengan bahasa Inggris, sehingga siswa dapat belajar dari keberagaman dan saling menghargai satu sama lain. Teori guru dalam bidang budaya. Guru merupakan komponen penting dalam pendidikan, berperan mencerdaskan generasi muda melalui ilmu pengetahuan dan agama. Menurut teori pendidikan budaya, guru memiliki tanggung jawab besar dalam menanamkan nilai-nilai budaya lokal melalui pelajaran. Hal ini bertujuan agar siswa lebih mengenal, memahami, dan mencintai budaya lokal. Dengan mengenalkan budaya lokal di sekolah, siswa tidak hanya mempelajari seni dan tradisi daerah, tetapi juga menginternalisasi nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Meski budaya lokal mencerminkan ciri khas suatu daerah, secara keseluruhan berkontribusi pada pembentukan budaya nasional yang kaya dan bermartabat. Menurut Yusria Isna 2021. Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di sini kami akan mewawancarai Bu Okta terkait dengan materi kami dengan mata kuliah Profesi Kependidikan. Sebelumnya, Bu Okta apa kabar? Alhamdulillah baik Kak. Ibu udah lama ngajar di sini? Alhamdulillah sudah 5 tahunan ya. Sudah. Oke, langsung aja kali ya. Sebelumnya saya ingin bertanya, kan dalam beberapa jurnal juga ada tuh kayak judul tantangan guru dalam bidang politik dulu. Menurut Ibu nih dalam bidang politik, bagaimana Ibu menyikapi pengaruh politik terhadap kebijakan kurikulum di sekolah Ibu? Baik, menurut saya pengaruh politik itu mungkin terhadap perubahan kebijakan-kebijakan yang ada ya. Iya. Kan politik pasti tidak tentu begitu ya. Kita kan berjalannya waktu kan pasti akan ada perubahan, itu tetap fokus pada kualitas pengajaran kita walaupun kebijakan politik itu berubah gitu. Itu sih. Terus dalam bidang ekonomi nih Bu, bagaimana sih strategi yang Ibu terapkan untuk anak-anak untuk memastikan semua siswa itu tetap mendapatkan pendidikan yang berkualitas meskipun terdapat kesenjangan ekonomi di antara mereka? Kan pastinya ekonomi anak-anak atau orang tua mereka tuh kan beda-beda gitu Bu. Bagaimana nih? Mungkin karena ekonomi anak-anak orang tuanya kan pasti berbeda ya. Jadi kita tetap memberikan kualitas pembelajaran yang sama gitu. Kita tanpa membedakan kesenjangan ekonomi orang tua mereka gitu. Bahkan untuk anak-anak yang mungkin masih terlambat ya dalam belajar, itu kita berikan tambahan pembelajaran itu secara gratis tanpa memungut biaya apapun. Kayak PM mungkin ya? Iya, begitu. Kalau untuk di bidang sosialnya itu dengan perubahan sosial yang cepat terutama di era digital ini, bagaimana Ibu menangani isu-isu sosial seperti bullying atau dampak media sosial terhadap perilaku siswa? Jadi ini pengaruh budaya ini ya sosialnya ya, karena kan sekarang gadget itu sangat membudaya ya sama anak-anak. Walaupun ini anak SD, tapi kan mereka sudah pinter nih main gadgetnya. Jadi kan kita itu ada semacam memberikan
anti bullying kepada anak-anak, misalnya memberikan pengetahuan-pengetahuan yang pertama dari guru masing-masing, kemudian mungkin kita adakan di sekolah anti bullying, anti perundungan dari kita dengan bekerja sama dengan pihak luar, misalnya dengan polisi atau dengan mungkin psikolog-psikolog yang bisa kita panggil ke sekolah untuk mengatasi anti bullying tersebut. Kemudian kita juga memberitahu kepada anak bagaimana penggunaan gadget yang baik dan benar gitu, yang buruk kita tinggalkan, yang baik kita ikutin. Mungkin seperti itu, Kak. Oke. Mungkin pertanyaan lagi, Kalau untuk dari budaya nih Bu, seiring dengan perkembangan teknologi dan media sosial ya Bu, bagaimana cara Ibu mendorong siswa untuk tetap menghargai dan mempelajari budaya tradisional yang mungkin dianggap kurang relevan? Kan kadang budaya tradisional itu kan udah jarang banget diminati sama siswa-siswa gitu atau siswi-siswi, apalagi kan sekarang Korea ya Bu ya. Iya. Mereka kan lebih kayak suka drakor, bajunya ya kayak gitu, Koreaan ya. ataupun kayak anime gitu. iya, kalau dulu kan juga ada pembelajaran PLBJ kalau nggak salah. Jadi kalau untuk budaya ya, anak-anak memang kan sekarang pengaruhnya sangat besar dari luar itu, seperti K-pop gitu ya Kak ya. Kemudian anime seperti itu kita mungkin dengan pembelajaran budaya Jakarta masih tetap ada, tapi kita dalam bahasa Inggris. Jadi bahasa Inggris dengan isinya tuh materinya tentang budaya Jakarta begitu. Kemudian kita juga sekarang kan kurikulum merdeka. Jadi ada project tersebut kita kadang mengambil tema tentang cinta budaya gitu. Terus tentang kearifan lokal. Jadi insya Allah sih nggak akan luntur gitu. Semoga ya nggak akan luntur di anak-anak. Kita sudah berusaha semaksimal mungkin sebagai guru untuk menerapkan kepada anak-anak budaya-budaya yang ada. Otomatis kita kan di Jakarta ya, pasti kita dengan budaya Jakarta. Walaupun budaya Nusantara kita tetap perkenalkan kepada anak-anak. Gitu. Mungkin ada lagi masih dengan budaya, bagaimana Ibu menangani perbedaan budaya di kelas? Ini kan berbeda-beda ya Bu, yang mungkin mempengaruhi cara siswa belajar dan berinteraksi. Jadi kalau untuk menangani perbedaan budaya di kelas kan mereka pasti dari berbagai daerah ya. Iya, karena kan di Jakarta pasti banyak dari daerah mana-mana itu. Kita selalu menanamkan rasa toleransi kepada anak-anak. Jadi mereka tidak membeda-bedakan kamu dari budaya mana, suku mana gitu kan. Jadi mereka tetap merasakan tetap Bhinneka Tunggal Ika ya. Masih dalam budaya ya Bu, apakah Ibu pernah menghadapi tantangan dalam menanamkan nilai-nilai budaya lokal di tengah arus globalisasi dan budaya populer di kalangan siswa, dan bagaimana Ibu mengatasinya? Jadi mungkin budaya yang mempengaruhi budaya lokal itu kalau memang relevan ya bisa kita gabungkan gitu. Jadi sejauh ini kalau misalnya budaya tersebut tidak terlalu berdampak buruk, otomatis berdampak positif bagi murid, tetap kita masih bisa gabungkan gitu. Itu aja sih Bu, Pertanyaan dari kami. Baik. Maaf banget kalau kita Mengganggu ganggu waktunya. waktunya Bu, Apa-apa, siang-siang. Sekian dari wawancara kita kepada Bu Okta. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.